Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik Gus, kembali kita lanjut perbincangan kita di malam hari ini tentang ada pada kita kepada para ahli kubur ini Gus. Nah ini apakah ada beda Gus antara orang yang mengirimkan doa dari rumah dengan orang yang mendatangi kubur? Ini ada beda dari? Ada perbedaan, ada persamaan. Kalau persamaannya ya sama-sama sampai. Kalau perbedaannya tentu pahalanya berbeda. Ada yang lebih utama. Yang lebih utama selama bisa datang itu lebih baik. Dan itu pahalanya kan beda lagi. Ada tambahannya lagi. Kita setiap melangkah kan mendatangi untuk ziarah, kita lebih dekat lagi. Ya, ini tambahan-tambahan. Siapa melangkah untuk menyambung atau berziarah, itu kan setiap langkah ada pahala, menghapus dosa, catat kebaikan dan sebagainya. Ya, kalau di rumah kan doanya sampai beda. Samanya kan sama-sama sampai. Cuma keuntungan tambahannya kan tidak seperti yang datang. Ya, itu beda. Bagi orang yang hidup ini berarti Gus. Iya, kan yang mengirimkan lewat rumah dengan yang datang langsung kan sama-sama sampai. Cuma fadilahnya kan berbeda. Jadi perbedaannya ya jelas berbeda. Orang yang datang sama yang jadi ada pilihan-pilihan. Kalau bisa datang, kalau tidak bisa dari jauh juga bisa. Tapi kan tidak bisa menyamai mereka yang datang secara langsung, secara fisik ya. Karena ya butuh tenaga, butuh payah, ya, butuh waktu dan lain sebagainya. Untuk ini nilai lebih. Nah, ini kemudian ini Gus, mengenai ketika orang mendatangi kubur entah orang tuanya atau siapa itu, kemudian membersihkan apa namanya itu kan biasanya ada rumput atau apa itu yang hidup di sekitar itu. Padahal kan dikatakan bahwa rumput-rumput yang ada di situ pun atau makhluk itu kan mendoakan juga, memintakan ampun kepada orang yang meninggal. Ini cuma budaya kita biasanya kan rumput-rumput dibersihkan, kemudian diganti dengan bunga. Ini gimana ya? Dan kalau yang diterangkan oleh satu hadis ya, Nabi ketika berjalan dengan sahabat itu tiba-tiba berhenti. Ini sama Sayyidina Utsman ya. Kemudian Nabi duduk berdoa. Setelah itu Nabi mengambil satu tangkai kurma yang masih hijau, ditancapkan di kuburan. Ditanya, ada apa? Saya melihat semua ini disiksa. Kemudian saya doakan, mudah-mudahan Allah ringankan siksanya dan kemudian diringankan. Dan ini Nabi meletakkan satu tanaman yang masih basah, yang apabila ada tanaman yang masih basah di situ, itu malaikat mendoakan di situ. Jadi seperti kita tabur bunga, itu kan ini menjadi dalil dari para ahlus sunnah wal jamaah, diperbolehkan bahkan dianjurkan membawa bunga-bunga ini kan mengandung bau yang harum, di mana apa yang harum ini identik dengan malaikat. Malaikat ini senang, makanya malaikat mendoakan ampunan dosa. Kalau masalah rumput-rumput yang dicabuti, itu memang untuk membersihkan rumput-rumput yang liar bila tetap terlihat rapi. Nah, memang semua tanaman memintakan ampun, terutama kepada orang-orang yang baik. Untuk kepada si mayit, malaikat tanaman ini kan memintakan ampunan karena adanya
perbuatan orang yang hidup, seperti menabur bunga, seperti ini kan ada tindakan dari yang hidup, sehingga malaikat perintahkan ampun. Jadi kalau masalah membersihkan itu oke, karena itu memang terlihat rapi, terlihat bersih. Artinya itu kuburan itu biar terlihat rawat, terlihat. Kalau memang dari bahasa sekarang kalau rungsek kotor ini kan nanti tidak tahu atau dibuat orang berbuat yang macam-macam, kotor, macam-macam dan sebagainya. Memang kebersihan, kerapian juga perlu. Tapi juga tetap tanpa menghilangkan etika kita untuk memberikan seperti tabur bunga. Oh iya, itu memang disunahkan. Kalau bisa setiap taburan bunga atau di situ kering, itu segera dikasih terus. Untuk si mayat. Bagaimana kalau kemudian di nisannya itu dikasih macam kayak tumbuhan bunga atau apa ya? Itu kan tadi sama saja, Sama saja. yang ditancapkan, yang ditaburkan, cuma itu ditaruh di maisannya. Tapi kita tidak boleh beranggapan syirik-syirik begitu ya. Ini kan melaksanakan tuntunan Nabi. Nabi melakukan seperti ini, meletakkan bunga. Nah di situ kuburan yang di situ diletakkan bunga atau tanaman yang masih hijau, yang masih basah, itu si malaikat diperintah oleh Allah untuk mintakan ampun. Di sini yang dicontohkan Nabi, ada satu hadisnya. Tapi mereka-mereka yang saudara kita mungkin suudon ya, dikira ini perbuatan-perbuatan yang syirik, padahal ini ya juga tuntunan. Namun terkadang manusia ini keterlaluan, sampai memutuskan ini makam sampai diperindah, ya meskipun masjid diperindah kan juga tidak masalah selama tidak melampaui batas yang perlu. Yang penting itu bagaimana memakmurkan masjid, maupun bukan membuat indah masjid, ini memakmurkan masjid. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi makam-makam sekarang kan ini seperti itu dibangun, yang ya kurang. Sebetulnya mereka juga nggak ingin dijadikan seperti itu. Cuman kita ini sah-sah saja karena kita menghormat, memuliakan. Tapi itulah, jangan terlalu berlebihan. Baik. Nah ini kemudian tentang kondisi atau kedudukan orang yang sudah meninggal. Bisakah orang yang hidup ini kemudian menyaksikan atau mungkin diberitahu oleh Allah tentang kedudukan orang yang sudah meninggal? Artinya beliau itu di dalam kuburnya mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Bisa nggak kita mengetahui keadaan orang yang bisa? Ada satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Situ ada seorang ibu yang meminta kepada Syekh Hasan Al-Basri untuk bisa mengetahui keadaan anaknya. Nah, di situ ini diceritakan, saya membaca di dalam kitab Isatul Rafiq, Sarah dari Sulam Taufik, dan di dalam kitab-kitab kisah-kisah yang lainnya. Itu meminta bagaimana mengetahui keadaan anaknya sekarang yang telah meninggal dunia. Diberikan amalan seperti ibu datang ke makamnya, baca selawat sebanyak-banyaknya dan minta kepada Allah agar bisa diperlihatkan. Di situ akhirnya atas izin Allah, ibu ini melihat keadaan anaknya sedang disiksa. Akhirnya ibu ini menangis, datang lagi kepada Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri, ya udah, saya besok akan riyadhah, akan melakukan tindakan, mudah-mudahan anak jenengan diberikan keringanan oleh Allah. Kemudian datang lagi si ibu ini, minta bertemu dengan anaknya lagi, lakukan lagi. Allah, atas izin Allah, dia bisa melihat anaknya
kembali mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita hanya ini ya karena ya, bacaan-bacaan yang dilakukan, yang dikirimkan kepada beliau. Ya, ini artinya bisa orang yang hidup itu ingin melihat keadaan orang-orang yang telah meninggal dunia, tapi dengan tentu saja amalan-amalan tertentu, niat yang sungguh-sungguh, dan tentu saja tidak kalah pentingnya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi semuanya tidak akan bisa terjadi tanpa seizin Allah. Sebaik apapun upaya kita, la haula wala quwata illa billah. Baik Gus, Masya Allah, ini tanpa terasanya waktu bergulir begitu cepat ini. Kita sudah berada di menit yang ke-54 ini, lepas dari pukul 00 ini. Baik Gus, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini, ada closing statement yang harus disampaikan Gus. Mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dan pemirsa Radio Amra Delta dimanapun Anda berada, malam ini kita telah melakukan bincang malam sudah hampir 1 jam sebelum ditutup. Seperti tadi yang dikatakan Mas Salam, ada pernyataan penutup. Tidak lain, sekali lagi kami mengingatkan agar semangat kita dalam mengarungi bulan Ramadan ini jangan kita kurangi, jangan merasa sudah cukup, sudah puas. Tetaplah Anda semangat, karena saya ingatkan bulan Ramadan ini ada 3 bagian. Bagian pertama, pertengahan, dan akhir. Dari 3 bagian ini, mana yang lebih utama? Mayoritas ulama menyatakan berdasarkan keterangan-keterangan. Mereka menyatakan 10 hari terakhir ini adalah yang bagian inti daripada bulan Ramadan. Hal itu seperti yang telah ditunjukkan oleh panutan kita, junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan yang tidak pernah ia lakukan di selain Ramadan. Dan apabila masuk di 10 hari yang terakhir, maka dia juga bersungguh-sungguh yang tidak pernah ia lakukan di bagian-bagian lain di bulan Ramadan. Seperti malam pertama, malam pertengahan, kalau di malam akhir lebih daripada itu. Ini kita masih ada di pertengahan, tinggal besok malam yang hari yang ke-19 dan masuk malam yang ke-20. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan, kekuatan, kemudahan kepada kita semua, sehingga di penghujung Ramadan ini kita tetap bersemangat, kita tetap mempertahankan apa yang telah kita lakukan di awal dan pertengahan Ramadan. Bahkan kalau bisa kita diberikan kesempatan Allah untuk bisa kembali lebih meningkatkan ibadah kita, amal soleh kita di 10 hari yang terakhir. Harapan kita tidak lain, mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Ramadan yang banyak memberikan perubahan dalam sisa perjalanan hidup kita, sehingga semeninggal Ramadan mudah-mudahan di bulan dalam 1 tahun ke depan Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Seperti yang saya sampaikan seringkali, ada hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi, idza salimatil jum'atu salimatil ayyam wa idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluha. Apabila hari Jumat ini selamat, maka hari-hari yang lainnya pasti selamat. Apabila Ramadan ini selamat, pastinya bulan-bulan dalam 1 tahun Allah akan berikan selamat.
Selamatkanlah Ramadanmu, maka 1 tahun ke depan bulan-bulanmu akan selamat. Selamatkan hari Jumatmu dari segala kelalaian, kealpaan kepada Allah. Mudah-mudahan 1 pekan ke depan hari-harimu juga akan diselamatkan oleh Allah dari kealpaan, kelalaian kepada Allah. Mudah-mudahan kami dari studio Ambedenta juga berdoa untuk saudara-saudaraku yang seiman dimanapun anda berada. Mudah-mudahan Allah terus memberikan semangat yang tinggi, himmah yang tinggi kepada kita untuk kembali meningkatkan ibadah kita, amal soleh kita di sepanjang bulan Ramadan, khususnya sebentar lagi di sebulan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus atas tausiah dan pencerahannya. Semoga menjadi manfaat bagi semua. Terima kasih juga bagi pendengar siang sudah ikutan bergabung di malam hari ini dan yang tetap station di 90 FM Radio Ambedenta Suara Syekh Islam Anda, dan juga bagi teman-teman yang sudah ikutan mendukung jalannya acara di malam hari ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Dan pendengar siang, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa kita senantiasa berdoa semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, dan juga jangan lupa kita doakan para ahli kubur kita semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah jumpa kembali esok hari di media program yang sama. Dan jangan lupa nanti setelah ini Anda bisa bersilaturahim melalui bingkai program Syiar Sahur bersama Mas Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.